Gerakan Aceh Merdeka pertama kali dideklarasikan oleh Tengku Hassan Muhammad Ditiro pada tanggal 4 Desember 1976 di Gunung Halimun. Gerakan ini dideklarasikan Hassan Tiro karena kekecewaannya terhadap pemerintahan Indonesia pada waktu itu, karena pemerintah Indonesia tidak mampu memberikan rasa keadilan kepada rakyat Aceh dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Pada tahun 1976, Hassan Tiro bersama rekan-rekannya di Gunung Halimun pertama sekali memproklamirkan negara Aceh Merdeka untuk melawan pemerintah Republik Indonesia. Pada saat pertama sekali dideklarasikan, gerakan ini diberikan nama oleh Hassan Tiro Aceh Merdeka. Secara perlahan, Hassan Tiro kemudian menyebarkan ideologi Aceh Merdeka ini kepada orang-orang terpengaruh di Aceh, terutama tungku-tungku atau orang-orang yang paham agama. Pada awalnya, masyarakat Aceh tidak terlalu tertarik dengan perjuangan Hassan Tiro untuk memerdekakan Aceh, karena berpengalaman pada perjuangan DITI tempo dulu yang diproklamirkan oleh Tengku Daud Berih yang berakhir dengan penyerahan dan pemotongan senjata. Tapi lambat laun masyarakat Aceh mulai termakan dengan ideologi Hassan Tiro, apalagi ketika melihat pembangunan Aceh yang tidak merata dan Aceh merasa dianaktarikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di beberapa kabupaten, struktur Aceh Merdeka sudah mulai terbentuk. Ini akibat daripada kegigihan Hassan Tiro untuk menyampaikan ideologi Aceh Merdeka ini kepada tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka agama yang ada di Aceh, terutama daerah-daerah pedalaman. Pemerintah Republik Indonesia mulai mencium adanya aroma pemberontakan di Aceh dan diburulah Hassan Tiro pada waktu itu, sehingga Hassan Tiro bersama kawan-kawannya seperti Dr. Zubir dan lain-lain harus melarikan diri ke luar negeri untuk menyelamatkan diri. Namun setelah Hassan Tiro pergi ke luar negeri, api perjuangan di Aceh tidaklah padam. Hassan Tiro kemudian membangun diplomasi di luar negeri untuk meyakinkan negara-negara lain dan meminta dukungan untuk mendukung perjuangan Aceh. Sementara di dalam negeri sendiri, rekrutan terhadap pejuang-pejuang untuk membela tanah Aceh dan kemerdekaan Aceh semakin bertambah. Hassan Tiro telah menyiapkan konsep Aceh Merdeka ini layaknya sebuah negara. Pimpinan tertinggi dalam gerakan ini disebut dengan Wali Nanggro. Wali Nanggro sendiri dipegang oleh Dr. Tengku Hassan Muhammad Ditiro. Kemudian bawahan daripada Wali Nanggro adalah ada gubernur. Kemudian di tingkat provinsi disebut dengan wilayah, dan di tingkat kabupaten disebut dengan daerah. Di tingkat kecamatan sendiri disebut dengan sago. Sementara di tingkat desa atau kampung dalam bahasa Aceh disebut dengan mukim. Begitu juga dengan struktur militer juga telah lengkap disusun oleh Wali Nanggro Tengku Hassan Muhammad Ditiro. Sementara untuk lambang-lambang Aceh seperti bendera, kanun, dan himne Aceh semuanya telah disusun oleh Hassan Tiro layaknya sebagai sebuah negara yang telah merdeka. Untuk menghambat pergerakan kelompok ini, militer Indonesia baik TNI ataupun Polri melakukan operasi terhadap Aceh untuk memburu kelompok-kelompok dan simpatisan Hassan Tiro pada waktu itu. Pada tahun 1989, daerah operasi militer ditetapkan di Aceh yang diputuskan oleh Presiden Soeharto untuk membasmi kelompok-kelompok gerakan Aceh Merdeka. Gerakan perlawanan Aceh ini beberapa kali diubah namanya. Yang pertama dari Aceh Merdeka kemudian menjadi Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM. Sementara di pihak TNI Polri sendiri ataupun pemerintah Indonesia sendiri menyebut nama ini dengan kelompok Gerakan Pengacau Keamanan ataupun GPK. Kemudian nama ini juga diubah menjadi GPLHT atau Gerakan Pengacau Liar Hassan Tiro. Nama ini diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk menghambat orang-orang Aceh terlibat di dalam gerakan ini. Stigma negatif ini diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah paradigma masyarakat Aceh agar tidak terlibat dalam kelompok yang disebut dengan pengacau ini. Dengan memberikan nama pengacau atau pemberontak, masyarakat Aceh dianggap tidak ingin melakukan dan melibatkan diri di dalam kelompok ini. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap hari masyarakat Aceh berbondong-bondong untuk bergabung dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka untuk pembebasan Aceh yang sesungguhnya. Tidak hanya kaum laki-laki, namun juga wanita-wanita Aceh juga terlibat untuk menggabungkan diri menjadi kelompok tersendiri dalam barisan militer Aceh Merdeka. Mereka menamakan diri dengan Pasukan Ineng Balai. Pasukan Ineng Balai ini juga diberikan pelatihan khusus perempuan yang dilatih oleh mu'alim. Mu'alim itu sendiri artinya adalah orang-orang yang pandai di dalam melatih militer, dan juga mereka ini dibekali dengan persenjataan yang lengkap layaknya tentara laki-laki. Namun dalam perjalanannya, pasukan Ineng Balai ini tidak dilibatkan langsung di dalam pertempuran. Mereka hanya dilibatkan dalam acara seremonial seperti pada tanggal 4 Desember untuk pengibaran bendera Aceh. Pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh telah memakan banyak korban jiwa, baik dari pihak GAM sendiri atau masyarakat sipil, sehingga di Aceh ada beberapa tempat penyiksaan peninggalan konflik seperti rumah gedung,
Dan di Luk Sumawe sendiri ada yang namanya kantor KNPI. Setelah 10 tahun pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh, tepatnya pada tahun 1998 pada saat Soeharto lengser dari jabatannya dan Presiden Republik Indonesia digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pada saat itulah B.J. Habibie mencabut status daerah operasi militer untuk Aceh. Pencabutan DOM di Aceh ini disambut riang gembira oleh rakyat Aceh. Tidak terkecuali kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Bagi Gerakan Aceh Merdeka, pencabutan DOM ini menjadi leluasa untuk merekrut anggota-anggota baru dan untuk memperkuat barisan perjuangan mereka. Sebagaimana diketahui, pada saat ditetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer, banyak anggota Gerakan Aceh Merdeka yang harus melarikan diri ke luar negeri. Kebanyakan anggota Aceh Merdeka ini lari ke Libya. Di Libya mereka melakukan latihan di Kem Tajura. Bahkan ada sebahagian anggota GAM yang direkrut oleh Presiden Libya Muammar Gaddafi untuk menjadi staf khusus militer mereka. Tahun 1998 adalah puncak kejayaan Gerakan Aceh Merdeka karena pada saat itu Gerakan Aceh Merdeka merekrut pemuda-pemuda Aceh memberikan latihan untuk ikut dalam perjuangan GAM. Jumlah anggota GAM sendiri seluruh Aceh telah mencapai ribuan orang. Kemudian nama militer GAM sendiri diberikan nama dengan Tentara Nanggro Aceh atau TNA. TNA ini diadopsi daripada nama TNI atau Tentara Nasional Republik Indonesia. Pada saat itu, menjadi Tentara Nanggro Aceh ataupun pasukan GAM menjadi minat pemuda-pemuda Aceh. Betapa tidak, pasukan GAM sendiri dibekali dengan senjata dan baju loreng layaknya seorang tentara profesional lainnya yang bertugas di negara-negara. Maka tidak heran, periode 1998 hingga 2003 pertumbuhan anggota GAM di Aceh bak jamur di musim hujan. Pada saat itu, GAM berhasil menguasai sistem administrasi pemerintahan Indonesia di Aceh, sehingga ada beberapa sektor pemerintah yang berhasil direbut oleh GAM pada masyarakat. Pajak-pajak yang seharusnya disetor kepada pemerintah, tapi mampu dikendalikan oleh Gerakan Aceh Merdeka untuk menyetorkan pajak kepada mereka. Kantor Urusan Agama atau KUA pada waktu itu sudah tidak berfungsi, karena pemerintahan GAM mewajibkan untuk menikah di qadhi-qadhi yang telah dibentuk oleh sistem pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian menjadi masalah karena masyarakat tidak mendapatkan akte nikah. Tahun 2003, Presiden Republik Indonesia jatuh ke tangan Megawati setelah Gus Dur lengser dari jabatannya. Dan pada mulanya masyarakat Aceh menaruh harapan besar pada Megawati karena Megawati pernah berpidato dalam satu acara bahwa dia tidak akan pernah menumpahkan darah setetes pun di bumi Aceh. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Kemudian Megawati menetapkan Aceh dalam status darurat militer. Pada saat Aceh berada dalam status darurat militer, eskalasi konflik malah bertambah besar daripada daerah operasi militer yang ditetapkan oleh Soeharto. Ribuan nyawa masyarakat Aceh melayang termasuk wanita dan anak-anak tidak terkendalikan pada saat itu. Belum lagi harta berdanya yang terbengkalai karena masyarakat harus mengungsi ke tempat-tempat yang aman untuk menghindari kontak tembak antara Tentara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang hampir saban hari terjadi. Eskalasi konflik yang tidak menentukan di Aceh membuat masyarakat Aceh menjadi terbengkalai harta bendanya dan harus keluar Aceh untuk mencari penghidupan yang lebih layak dan lebih aman. Hingga pada akhirnya, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, gempa dan tsunami melanda sebahagian besar pesisir Aceh yang mengakibatkan ribuan korban harta benda dan nyawa masyarakat Aceh. Akibat gempa dan tsunami Aceh, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu menetapkan 3 hari berkabung nasional. Tidak hanya Indonesia, dunia internasional juga melirik untuk Aceh untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Aceh yang tertimpa musibah gempa dan tsunami. Akibat gempa dan tsunami ini pula membuat lunak hati kedua belah pihak, baik pihak Gerakan Aceh Merdeka dan pihak pemerintah Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, setelah melalui negosiasi yang sangat panjang, pihak Republik Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk melakukan Memorandum of Understanding atau yang dikenal dengan MOU Helsinki. MOU Helsinki inilah yang mengakhiri konflik panjang di Aceh yang telah berlangsung selama puluhan tahun belum ada titik temunya. Dengan adanya MOU Helsinki, seluruh militer Indonesia yang ada di Aceh, baik TNI ataupun Polri, akan ditarik seiring dengan penyerahan senjata pasukan Gerakan Aceh Merdeka untuk dipotong. Senjata-senjata berkelas yang ada di tangan para pejuang GAM harus direlakan untuk dipotong. Padahal mereka itu selama ini menjadi teman mereka ketika mereka berada di dalam hutan untuk menjaga dan melindungi diri mereka. Pada saat itu pula seluruh anggota GAM yang telah lama bersembunyi di hutan keluar dan kembali ke rumahnya masing-masing dan mereka telah menjadi masyarakat biasa, tidak lagi bersenjata.
Pihak AMM atau Aceh Monitoring Mission terlibat langsung dalam pemotongan senjata di Aceh. Perjuangan Aceh Merdeka selanjutnya dilakukan dengan jalur diplomasi dan politik. Hingga sekarang lahirlah partai lokal di Aceh yang paling dominan adalah Partai PA selaku penguasa parlemen dan pemerintahan lainnya di Aceh.